Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melasi Faro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah umum qawaid kulliyah, qawaid fiqhiyah. Ya, ada 3 kaidah. Yang pertama itu at-tabi'. Artinya hal yang mengikuti statusnya, mengikuti hal yang diikutinya. Penjelasan dari kaidah ini tuh menjelaskan bahwa sesuatu yang merupakan bagian dari perkara utama atau pengikut mengambil hukum perkara utama tersebut. Dengan kata lain, status atau hukum dari sesuatu yang mengikuti akan selalu selaras dengan status hukum yang diikuti. Contohnya, wadi atau air yang keluar setelah buang air kecil akan membatalkan wudhu karena ia mengikuti status air kencing yang dihukumi najis. Juga ada contoh lain, jika akad jual beli utama sah, maka segala sesuatu yang menjadi aksesoris atau pelengkap dari barang tersebut juga dihukumi sah, seperti menjual rumah beserta tanahnya. Terus kaidah yang kedua itu tasarruful imam ala ra'il manutun bil maslahah. Artinya tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus berdasarkan kemaslahatan. Nah, penjelasan dari kaidah ini tuh menekankan bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin harus bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi rakyatnya. Pemimpin itu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi berlandaskan keadilan dan kepentingan umum. Seperti contohnya, pemerintah boleh mengatur harga barang pokok di pasar untuk mencegah kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Contohnya lagi, pemimpin boleh mengeluarkan kebijakan penggusuran untuk pembangunan jalan umum, tetapi harus memberikan kompensasi yang layak kepada rakyat yang terdampak penggusuran tadi. Terus kaidah yang terakhir itu al-hudud tusaqqatu bisyubuhat. Artinya, hukum had atau hukum tetap gugur karena adanya keraguan. Nah, penjelasan dari kaidah ini tuh menjelaskan bahwa kehati-hatian dalam menetapkan hukum hudud atau hukum tetap yang ditetapkan oleh syariat seperti rajam atau potong tangan. Jika ada kerugian, maka hukum hudud tidak boleh dijalankan karena syariat lebih mementingkan terhindarnya hukuman yang salah dibandingkan menjatuhkan hukuman yang meragukan. Seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, hindarilah hukuman hudud dengan adanya keraguan. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Contohnya, dalam kasus pencurian, jika ada keraguan apakah barang yang dicuri ini memiliki nasab atau batas minimal, dicuri ini mencapai nasab atau batas minimal atau tidak, maka hukuman potongan tangan tadi itu tidak dijatuhkan karena itu masih ada keraguan gitu. Juga ada contoh lain. Jika seorang mengaku berzina tetapi tidak memiliki bukti kuat seperti 4 saksi atau pengakuan yang berulang-ulang, maka hukuman hudud itu tidak ditetapkan kepadanya. Ya, jadi dari kesimpulan tadi itu dari kaidah-kaidah tadi itu merupakan prinsip utama dalam syariat Islam seperti keadilan, kehati-hatian dan juga kemaslahatan. At-tabi tadi hukum itu mengikuti status hukum, sedangkan tasamroful imam itu pemimpin itu bertindak demi kemaslahatan rakyat. Terus yang terakhir itu al-hudud tusaqqatu bisyubuhat, itu hukuman hudud tidak dijatuhkan jika ada keraguan. Ya, cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.